Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berdoa ya, agar pandemi ini segera berakhir, kita bisa belajar secara bertatap muka. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang energi kinetik pada benda yang berotasi. Kita awali dengan bacaan basmalah. Yuk bersama-sama dan dilanjutkan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar tentang energi kinetik untuk benda berotasi. Kita mengingat kembali pada pembelajaran waktu kelas 1, yaitu energi kinetik untuk benda bertranslasi. Bertranslasi apa nak? Masih ingat? Ya, berlinier. Rumusnya apa? EK sama dengan setengah MV kuadrat. Oke. Ingatkan kembali pembelajaran waktu kelas 1. Nah, kita masuk pada energi kinetik benda berotasi atau benda berputar. Oke. Untuk benda berotasi atau berputar, saya pecah menjadi 2, yaitu yang pertama adalah berotasi pada porosnya. Kalau berotasi pada porosnya, berarti dia hanya berputar pada tempatnya, pada titik pusatnya. Maka rumus dari translasi kita bisa uraikan menjadi gerak rotasi. Jika pada gerak translasi V-nya adalah kecepatan linier, maka untuk gerak rotasi V-nya akan berubah menjadi omega. Iya, kita ubah menjadi omega, maka V sama dengan omega kali R. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita kembalikan pada rumus energi kinetik pada gerak translasi. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kita rubah V-nya menjadi omega. Omega kali R kuadrat. Nah, kita gabung setengah M R kuadrat omega kuadrat. Setengah MR kuadrat, kita ingat pembelajaran yang lalu, siapa nak? I. Oke, berarti EK rot sama dengan setengah I omega kuadrat. Kita kotak. Nah, rumus energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, yang di atas Bu Yani tambahi. Di sini saya kasih nama EK trans. Energi kinetik pada benda bertranslasi. Oke, kita lanjut pada benda berotasi secara menggelinding. Yang B, benda menggelinding. Ya. Apa arti menggelinding? Dia contohnya apa? Roda sepeda yang dikayuh sehingga berjalan. Nah, di sini roda sepeda itu selain berputar pada porosnya,
dia juga menggelinding. Nah, begitu ya. Jadi mengalami perpindahan S secara linier, juga dia akan berputar. Di sini dia menempuh theta berotasi. Sehingga kita dapat kesimpulan menggelinding berarti dia berputar, berotasi, dan berlinier ya. Karena dia menggelinding, berotasi, dan berlinier, maka energi kinetik menggelinding. Karena menggelinding dia berotasi dan berlinier, maka ekanya saya pakai eka tot. Karena dia berotasi dan berlinier, sehingga eka tot berarti dia punya dua eka, yaitu eka trans dan eka rho. Oke. Jika kita uraikan kembali rumusnya adalah setengah m kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Di sini eka tot. Nah, kita kotai. Ini juga kita kotai. Nah, kita peroleh rumus yang terbaru adalah eka tot sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Hati-hati ya anakku, diingat-ingat bahwa I di sini rumusnya tergantung pada jenis benda. Seperti kemarin ada silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, bola berongga, dan yang lainnya. Hati-hati ya untuk rumus I pada energi kinetik total. Di sini ada rumus setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat, di mana I di sini tergantung pada jenis benda ya. Ini I ya nak ya. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjut pada hukum Newton pada gerak rotasi. Hukum Newton pada gerak rotasi. Newton pada gerak rotasi, di mana hukum Newton pada gerak linier adalah yang kedua, hukum kedua Newton yang kita ambil adalah sigma F sama dengan M kali A. Untuk hukum Newton kedua ya, gerak rotasi, maka seperti sebelumnya kita kalikan dengan R ya, masing-masing dengan R. Jadi F kali R, M kali A kali R ya.
Seandainya A di sini adalah punyanya gerak linier, maka untuk menggantikan rotasi A adalah alfa kali R. Maka sini F kali R sama dengan M kali alfa kali R kali R. F kali R itu sendiri adalah tau, M kali R kuadrat kali alfa. Maka tau sama dengan I kali alfa. Ini rumus dari hukum kedua Newton pada gerak rotasi, ya. Saya tulis di sini hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Nah, ini rumus yang berikutnya tentang hukum Newton pada gerak rotasi. Kita lanjutkan pada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik, ya. Kita tahu bahwa energi mekanik waktu kelas 1 dulu, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Karena di sini energi kinetiknya ada 2, maka energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, ya. Energi mekanik sebelum dan energi mekanik setelah kejadian besarnya sama. Berarti energi potensial ditambah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi sebelum sama dengan energi potensial setelah kejadian ditambah energi kinetik translasi setelah kejadian ditambah Eka Rot setelah kejadian. Jadi ini rumus yang berikutnya yang kita dapat. Oke, ada pertanyaan untuk rumus hukum kekekalan energi mekanik. Nah, dilanjutkan nanti dengan aplikasi-aplikasi pada besaran-besaran yang terjadi atau yang ada di dalam dinamika gerak rotasi. Kita lanjut ke video berikutnya. Next, ya.